Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandra Yohana Daris Naibahol dari kelas IF 4704. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek TIK. Yang pertama itu ada apa itu manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK pada dasarnya adalah bagaimana kita mengatur sebuah proyek yang berbasis teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan supaya tujuan proyek tercapai sesuai target, waktu, biaya, dan kualitas. Jadi bukan sekedar membuat aplikasi atau sistem, tapi bagaimana mengelolanya supaya tidak gagal di tengah jalan. Yang kedua itu ada karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Perbedaan pentingnya itu ada di sifatnya. Proyek itu sifatnya sementara, ada tujuan spesifik, unik, ada batas waktu dan punya anggaran. Sedangkan operasional itu sifatnya rutin dan berulang. Contohnya, membangun aplikasi kampus itu adalah proyek, tapi mengelola server setiap hari itu adalah operasional. Lalu yang ketiga itu ada jenis organisasi proyek. Dalam mengelola proyek, ada tiga model organisasi. Pertama, fungsional, yaitu proyek mengikuti struktur departemen. Misalnya tim IT tetap di bawah tim di departemen IT. Kedua, matriks, gabungan fungsional dan proyek. Ada pembagian wewenang. Ketiga, itu projectize, fokus di mana tim fokus penuh hanya pada proyek tersebut. Biasanya projectize dipakai kalau proyek besar dan butuh perhatian penuh. Yang keempat itu ada proses manajemen proyek. Setiap proyek melewati 5 tahap, dimulai dari inisiasi, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup. Lalu masuk ke perencanaan, planning, di mana kita buat jadwal, anggaran, dan tentukan sumber daya. Setelah itu masuk ke pelaksanaan atau execution, yaitu menjalankan rencana. Lalu monitoring dan controlling untuk memastikan proyek berjalan sesuai jalur dan mengatasi risiko. Terakhir adalah penutupan atau close, di mana proyek dievaluasi dan hasilnya diserahkan ke pengguna. Lalu yang kelima itu ada sertifikasi yang bisa diambil. Kalau kita mau jadi profesional di bidang manajemen proyek, ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil, misalnya PMP atau Project Management Profesional dan PMI yang sudah diakui secara internasional. Lalu ada Prince 2 yang banyak dipakai di Eropa. Lalu ada CAPM untuk pemula, Scrum Master untuk metode Agile, dan ITIL khusus layanan TI. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas kita di dunia kerja. Lalu yang terakhir itu ada tools dalam manajemen proyek. Dalam praktiknya, kita juga perlu alat bantu, misalnya Trello atau Asana untuk mengatur tugas tim, Jira untuk proyek Agile, Microsoft Project untuk perencanaan detail, Slack atau Teams untuk komunikasi, dan Gantt untuk memvisualisasikan timeline proyek. Tools ini membuat pekerjaan lebih terorganisir dan mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.